إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayah bunda, banyak yang nanya gimana caranya Usbab belajar kalau tadabbur Al-Quran. Saya biasanya kalau lagi tadabbur tuh ayah bunda niat belajar dan mengajar karena Allah. Jadi niatin seikhlas mungkin. Dan amat sedikit, amat jarang malah kalau lagi tadabbur saya buka-buka referensi. Jadi biasanya baca gitu ayat berulang-ulang, ntar dikasih itu, terasa sama Allah. Apalagi kalau ngelihat wajah ayah bunda tuh. Kadang-kadang yang dikonsep ke sini, ntar sama Allah dibelokinnya ke sono. Jadi nggak ada rumusnya. Jadi kalau Usbo bilang nggak pakai otak, beneran nggak pakai otak tuh. Kadang-kadang suka suka apa yang Allah arahkan, ngikutin aja. Itu. Dan termasuk juga ini nih ayah bunda. Barusan nih ayat saya baca dari Inna Ashabal Jannah, baru dikasih rasa sama Allah. Apa itu? Ini ayat 59 kan, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Kalau ayah bunda lihat dari ayat 51 itu kan orang dibangkitin sama Allah ketika ditiup sangkakala. Itu hari kiamat ayah bunda. Hari berbangkit yang nanti akan ada hisab. Tapi ayat 55 sampai 58 Allah jumping buat orang-orang beriman yang taat udah masuk surga duluan. Di ayat 59 balik lagi dikasih tahu bahwa hehe, orang-orang pendosa nggak boleh ikut, selesain dulu hisab. Jadi maknanya adalah orang-orang yang beriman tuh nggak pakai lewat mizan, nggak pakai lewat hisab, nggak pakai lewat sirot, udah duluan masuk surga. Jadi tuh udah jauh dah. Sementara ini yang mau ikut-ikutan wamtazu pisah, jangan nggak boleh ikut. Al-yauma di hari itu. Balik lagi Allah mengatakan al-yauma hari itu hari kiamat. Sementara ayat 55 sampai 58 ahli surga udah enak-enakan, udah ada zilal, ada naungan, udah makan buah-buahan bersama pasangan-pasangan mereka. Mereka boleh pengen apa saja dan mereka mendapatkan selamat, udah penyambutan. Jadi sudah dapat greeting, sudah dapat komplimen, sudah dapat privilege. Sudah dahsyat banget orang-orang beriman. Mudah-mudahan nanti kita dan semua orang yang kita cintai sudah duluan. Nggak usah ngelihat kepanikan hari kiamat. Jadi sebelum datangnya hari kiamat udah dimatikan duluan sama Allah. Nanti ketika dibangkitkan, bingung, semua orang bingung. Udah dikasih jalan duluan. Udah menuju surga Allah. Nah sekarang balik ayat 59. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Minggir. Nggak usah ikut-ikutan. Suruh minggir. Wahai para pendosa.
nggak pantas para pendosa tuh ikut-ikutan rombongan ke surga. Kalau orang beriman, surganya didekatkan. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Didekatkan jannah, surga. Buat orang-orang yang bertakwa, nggak pakai jauh, deket. Jadi surganya dideketin, ngejemput. Keren. Nanti ayah bunda cari itu. Jadi bukan perjalanan kita yang jauh, enggak. Kalau kalau orang yang bertakwa, orang yang beriman, surganya didekatkan. Cari ya ayah bunda PR, surga didekatkan, ngejemput. Tapi orang-orang yang pendosa suruh pisah. Siapa para pendosa itu? Orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kiri. Orang-orang yang menerima kitabnya dengan balik punggung, dari balik punggung. Siapa para pendosa? Para pendosa itu nanti di hari kiamat adalah mereka yang golongan kiri. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Wa ashabu shimali ma ashabu shimal. Fi samumi wa hamim. Wa zillim min yahmum. La baridi wa la karim. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم Haza nuzuluhum yaumaddin. Tuh kalau pengen tahu. Dalam surah Al-Waqiah. Mereka para pendosa. Yang detail dikasih tahu sama Allah. Yang belum tahu, yang belum pernah ikutan kelas Al-Waqiah. Nah, bukan. Cari itu dari kata mulai dari washabu shima lima ashabu shima. Diceritain detail sama Allah Subhanahu wa taala para pendosa itu. Nggak boleh ikut-ikutan dengan rombongan ahli surga. Bahkan minumannya ahli surga aja nggak boleh diminum meski seteguk. Dalam surah Al-A'raf, dalam surah Al-A'raf, ayah bunda cari nanti para penduduk neraka minta minum sedikit aja, seteguk aja dari minuman surga kepada para penghuni surga. Kasih dong kami minum, kami kehausan nih. Lalu kemudian para penduduk surga enggak mau bagi, enggak mau bagi. Karena tidak dibolehkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dicari ya, sampai minumannya enggak dibagi. Enggak boleh. Berpisahlah, wahai para pendosa. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, Allah ta'budu syaitan. Memangnya belum aku perintahkan kepada kalian, wahai anak Adam, bahwa jangan pernah kalian sembah setan. Setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ayat 60 ini, ayah bunda, jangan sampai kesasar hidup. Yang kita sembah itu Allah, dan jangan sampai terpedaya dengan godaan setan. Nanti dalam surat Fatir, surat 35, ayah bunda bakal ketemu di ayat-ayat awal. Wahai manusia, janganlah kalian tertipu oleh kehidupan dunia dan jangan sampai tertipu oleh setan yang suka benar menipu.
Sesungguhnya setan itu adalah musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh. Maka jadikan dia musuh, jangan jadi teman. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia nyari pengikut supaya akan jadi penghuni neraka sa'ir. Dua ayat tuh. Nanti cari dalam surat Fatir. Maknanya setan itu musuh yang nyata. Jangan ikut-ikutan. Dan minta selalu perlindungan Allah dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau keluar rumah baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau masuk rumah baca Bismillah. Kalau makan baca Bismillah. Ayah bunda nanti cari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada dua setan ketemu. Satu gemuk banget setan. Satu lagi kurus. Ini hadis sahih. Dalam Sahih Bukhari Muslim ada. Setan yang kurus diketawain sama setan yang gemuk. Ngapa lu kurus? Gue tinggal di rumahnya orang beriman, coy. Katanya. Kalau dia masuk rumah, dia baca Bismillah, gue nggak bisa masuk. Gue tidur di emperan. Kalau dia makan, dia baca Bismillah, gue nggak dapat makan. Kalau dia lagi berhubungan sama pasangannya, dia baca Bismillah, gue nggak bisa ikutan. Tuh lihat dia. Sementara diketawain sama yang gendut. Lu sih di rumahnya orang beriman. Kalau gue nih di rumahnya orang orang fasik, orang kafir, orang durjana. Dia mau kalau masuk rumah mah sembarangan, nggak baca Bismillah, gue bisa masuk tidur di dalam. Dia makan kagak baca Bismillah, gue makan. Kalau dia lagi berhubungan pasangannya, nggak baca Bismillah aja gue ikutan. Dan ayah bunda percaya nggak bahwa Dajjal itu, saya ulang nih kalimatnya ya, Dajjal itu dia menjadi makhluk yang jahat banget karena orang tuanya berhubungan nggak baca basmalah. Dan orang tuanya itu berhubungan dalam kondisi, ibunya dalam kondisi haid. Nanti baca, pelajari dah sejarahnya Dajjal. Jadi Allah, nih lihat ya, nggak usah dikasih kesempatan setan tuh. Ayah bunda makan, minum, baca basmalah. Maka makanan jadi berkah. Ayah bunda tidur, baca basmalah. Ayah bunda masuk rumah, baca basmalah. Dan rumah itu langsung terprotek. Maka maksudnya ayat 59 ini, ayat 60 ini, ayat bunda jangan kasih kesempatan setan untuk tumbuh di rumah kita. Jangan kasih kesempatan setan untuk tumbuh dalam kehidupan kita. Udah tahu nih, riba, jauhin. Udah tahu dosa, tinggalin. Jangan ikutin. Masuk aja, ngerjain aja. Langsung susah tuntar. Ninggalin. Karena jebakan-jebakan setan itu ajaib. Berat untuk kita tinggalkan. Tapi kalau ayah bunda ikhlas, karena Allah mengerjakannya, maka setan itu lemas. Jadi, cuma satu cara untuk membuat setan itu lemas. Apa tuh? Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu apa? Menyembah hanya pada Allah. Nanti ayah bunda cari ya. Kalau nggak salah dalam surat Sot. Begitu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, maka setan ini masih minta sama Allah Subhanahu wa taala. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan usiaku sampai hari kiamat. Allah lagi murka tapi Allah masih ijabah doa. Qala innaka minal mundharin. Engkau dipanjangkan usianya. Sesuai permintaanmu aku kabulkan.
Summa la'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan membuat semua anak keturunan Adam sesat. Ini janji dan sumpahnya setan. Tapi setan kasih tahu nih bocoran. Supaya kita nih nggak dikalahin sama setan, dikasih tahu bocoran sama setan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas ya Allah. Aku nggak bakal bisa ganggu. Karena itu ayah bunda belajar ikhlas. Belajar fokus. Hidup ini buat Allah aja. Sholat kita, hidup kita, mati kita, makan kita, kerja kita, tidur kita, semuanya niatin karena Allah. Kalau niatin karena Allah, setan lemes. Jadi cari tuh ya ayat tentang setan nggak bisa ya bunda. Ngaku nggak bakal bisa ganggu hamba Allah yang ikhlas. Yang masuk rumah baca Bismillah, makan baca Bismillah, tidur baca Bismillah. Semuanya niatin buat Allah. Dan itu maksud dari wa'ani buduni, sembah aku, fokus aku. Jadi hidup ini buat Allah, mati buat Allah, semua buat Allah. Hada suratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi